Nah ini slide ini tentang aktivitas-aktivitas kami. Jadi dari awal bahwa ketika relawan sebelum berangkat termasuk kami sendiri sebagai staf bahwa kami harus melalui coaching terlebih dahulu. Selain coaching sebelumnya tentu saja ada rekrutmen. Nah ini adalah wilayah kerja kami, itu dari Indonesia sampai ke Asia. Asia itu ada Gaza, Myanmar. Kemudian yang paling penting adalah tentang security and safety. Nah ini ada beberapa gambar bahwa mereka harus dan wajib mengikuti SOP security and safety yang sebelumnya sudah kami coachingkan. Mereka menandatangani, mereka harus pamitan dulu dengan beberapa stakeholder di sana, menjelaskan siapa YU, program YU itu ada di mana saja, akan melibatkan siapa saja, berapa lama. Kemudian kalau ini sebenarnya soal transparannya kami bahwa mereka harus tahu kami berasal dari mana. Ketika kita ditolak itu bisa saja di masyarakat bahwa mereka tidak membutuhkan program dari kami, itu sah saja. Sehingga sosialisasi itu sangat penting. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat juga penting ketika para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun tokoh masyarakat setuju, kami baru melakukan program-program. Jadi ini ada beberapa mobile klinik, kemudian kami ada program psikososial itu dari untuk anak, lansia, ibu-ibu, kaum rentan. Kemudian ada juga posyandu, kami harus menggalakkan program-program promosi kesehatan. Jadi memastikan bahwa walaupun di pengungsian, posyandu itu tetap jalan. Jadi ini yang kami tembusi kepada dinas-dinas kesehatan. Ini ada beberapa gambar tentang aktivitas psikososial. Kemudian ini ada juga pemetaan tentang pendampingan bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya melalui media buku, gambar tulis, sehingga itu lebih mudah bagi mereka untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Kemudian selain itu, dalam pendampingan kami selalu menyisipkan capacity building. Jadi kami tidak hanya sekedar memberi pendampingan, tapi memastikan bahwa mereka pasca YU tidak berada di lokasi, mereka bisa menerapkan beberapa keterampilan. Salah satunya adalah pengurangan risiko bencana. Jadi mereka suatu hari ketika bencana berulang, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi ini juga termasuk pelatihan tukang, itu di bencana biasanya disertai dengan kerusakan rumah. Lalu kemudian ada beberapa pelatihan lainnya, itu tentang protection, tentang psikososial. Kemudian selain itu kami juga melakukan jejaring dan advokasi. Karena di dalam jejaring seperti halnya manajemen barak kami terakhir di Sinabung, bahwa ketika kami melakukan manajemen barak, kesadaran akan manajemen barak yang sehat, itu kami tidak punya banyak dana, sehingga papan itu sumbangan dari yang lain, tenda dari sumbangan dari militer, kemudian tempat tidur atau matras untuk anak-anak dan lansia itu dari NGO lain. Jadi kita berjejaring, seperti ini berjejaring dan kemudian menembusi dinas-dinas yang ada. Karena tadi narasumber sebelumnya juga mengatakan kalau kita sendiri tuh kita nggak akan mampu filling the gap. Kita harus merangkul semua. Nah selain untuk filling the gap jadi komplit, itu juga antisipasi agar kita tidak rebutan wilayah. Jadi siapa melakukan apa. Nah ini ketika cukup waktu kita bisa sampai simulasi gempa. Nah ini ada beberapa wilayah kita. Kemudian ketika ada semiloka workshop atau pertemuan-pertemuan penting, kami juga melibatkan masyarakat untuk ikut dalam pertemuan meeting yang penting. Bahkan ada relawan kami yang dari lokal, itu kami berangkatkan ke Jenewa. Jadi itu untuk slide, terima kasih banyak. Dilanjutkan. Ya, mohon maaf mungkin cepat sekali ya. Nama saya Sari, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya PPT ini hanya menegaskan, hanya mengulangi lagi yang tadi disampaikan oleh Ibu Helena dari bagian HRD bahwa sebagai relawan selalu mengikuti proses istilahnya seperti yang selalu kita lakukan dalam siklus proyek APIME. Jadi mulai dari assessment tadi kita libatkan relawan. Pertama prinsipnya harus kulonwun. Kulonwun artinya kita meminta izin, kita menjelaskan siapa YU tadi disampaikan, mau melakukan apa, bahkan menjelaskan program-program kita tidak hanya kepada BPBD, BNPB, SKPD atau pemerintahan setempat, next aja juga dengan masyarakat. Sekilas profil dulu mungkin ya, tadi belum sempat.
Ya, kami berdiri dari tahun 2001 sebagai salah satu unit dari Yakum. Fokusnya tidak hanya di emergency response, tapi juga kesiapsiagaan bencana. Kami tergabung dalam Alliance, itu forum aksi bersama gereja-gereja. Tapi mohon diingat, walaupun kami dari gereja, tapi sebagai lembaga kemanusiaan, kami imparsial, kami netral, kami tanda tangan di kode etik bahwa kami harus menolong orang, tidak membedakan agama, ras, golongan, pilihan politik, dan lain-lain. Kami juga menjadi anggota HAB, jadi Humanitarian Accountability Partnership, dan itu satu-satunya lembaga di Indonesia. Karena kami sadar bahwa sebagai LSM, sebagai NGO, kami tidak hanya akuntabel ke atas, ke donor-donor kami juga harus akuntabel kepada masyarakat. Jadi sosialisasi tadi termasuk kita menjelaskan kita mau melakukan apa, berapa lama ke masyarakat, itu kita jelaskan. Kemudian wilayah kerja tadi sudah disampaikan. Next, Mbak. Bisa dilihat dari visi kami, memang kami ingin masyarakat yang terkena dampak itu mendapatkan dampak bencana, mendapatkan hak mereka untuk hidup bermartabat. Jadi kami tidak hanya asal memberikan bantuan, tapi bermartabat dan berkelanjutan. Misi kami ada 3. Next, Mbak. Bisa dilihat itu kami ingin melakukan respon tanggap darurat tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Kemudian juga prinsipnya memberdayakan ya, tidak hanya memberi, tapi harus ada partisipasi aktif dari masyarakat. Kami nggak mau kalau tidak ada partisipasi. Dari awal kita komitmennya begitu. Kalau masyarakatnya tidak mau, kami pindah. Bahkan seperti tadi disampaikan Ibu Helena, ketika kami sampaikan secara terbuka, kami lembaga kemanusiaan, tapi berbasis agama, seperti nanti rekan dari Muhammadiyah. Walaupun kami tidak membawa misi agama, kami jamin kami tidak membawa misi agama, tapi ketika masyarakat menolak, tidak apa-apa. Kami karena istilahnya sama dengan dokter, tinggal tanda tangan informed consent, tidak masalah. Kemudian juga kami akan fokus terutama di daerah-daerah yang rawan, tidak hanya rawan bencana alam, tapi juga konflik. Jadi tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kami tidak hanya bekerja di bencana alam, tapi juga di konflik seperti Sampang, di Gaza, dan beberapa tempat lainnya. Dan kami tidak hanya memikirkan di fase-fase emergency response, tapi selalu siklus bencana dari emergency response, tanggap darurat, rehab recon, mitigasi, preparedness, dan early warning kami terlibat. Next. Prinsipnya tadi bahwa siklusnya itu APIME, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menik. Next, Mbak. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Kami melibatkan masyarakat, bahkan relawan kami sendiri, staf YU atau relawan yang kita rekrut dari luar, itu dari awal, dari assessment, dan bahkan masyarakat yang tidak terdampak langsung itu juga kita libatkan, seperti desa-desa penyangga, desa yang tidak terdampak langsung. Lanjutnya, Mbak. Ya. Tadi di depan yang sekilas tadi cepat sekali kami memastikan bahwa relawan yang berangkat, tim yang berangkat harus tahu kode etik kemanusiaan, harus pakai ID card, kami bawakan surat tugas, harus paham SOP YU, harus paham juga akuntabilitas, dan penekanan pentingnya security and safety. Kaitannya dengan akuntabilitas, kami share ke masyarakat bahwa mereka bisa komplain ke kami. Kita seperti profesional ya, jadi kami informasikan ke masyarakat, kamu boleh komplain terkait pelayanan kami, terkait staf kami, jika memang ada yang melanggar kode etik, ada yang melakukan pelecehan dan lain-lain, nomor teleponnya kami sertakan, silakan, mereka mau milih komplainnya seperti apa, mau lewat SMS, mau lewat email, mau langsung, nah itu kita diskusikan dari awal, kita libatkan mereka dari awal. Kemudian planning, ketika melakukan planning, pilihan intervensi yang kita tekankan adalah yang memberdayakan, bukan yang memanjakan, bukan yang menimbulkan ketergantungan, jadi menimbulkan dampak yang lebih panjang. Kemudian juga kami memperhatikan kebutuhan dan hak dasar kelompok rentan, itu yang kadang sering terlupakan ya. Kemudian juga kita sangat memperhatikan kearifan lokal, jika memang itulah sebabnya kita selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, karena mereka yang lebih tahu kearifan lokal di tempat yang kami datangi. Ya, silakan. Implementasinya, bahkan masyarakat itu kita libatkan untuk menentukan kriteria penerima manfaat. Mungkin kami sebagai LSM
sumber daya kami tidak banyak. Mungkin kami hanya mampu memberi misalnya tenda berapa atau memberikan hygiene kit berapa, tidak apa-apa. Kita terbuka sampaikan, ini prinsip akuntabilitas. Kami hanya punya segini. Apa yang kalian ingin lakukan dengan sumber daya yang segitu. Jadi itu juga mendidik masyarakat untuk mereka nanti ke depannya bisa memutuskan sendiri jika ada masalah-masalah dan memaksimalkan sumber daya masyarakat. Jadi kalau ada kadernya, kalau ada remajanya, kalau mau terlibat kita ajak. Next Mbak, itu tadi sudah. Kemudian ya ini sektor-sektor pelayanan kami yang biasa kami lakukan tergantung besarnya bencana ya. Jadi tidak harus semua itu, tapi macam-macam sektor yang kita layani adalah itu. Ya, terkait kesehatan kami tidak hanya kuratif tapi juga promotif, preventif, rehabilitatif, dan tidak hanya masyarakatnya juga. Kami biasanya melibatkan mungkin institusi sekolah dan institusi kesehatan. Jadi untuk yang masyarakat kita libatkan, kita latih PPGD, kemudian juga simulasi, dan itu ya semua tadi karena kita fokus ke kelompok rentan, tidak hanya yang bapak-bapaknya saja, tapi ibu-ibunya juga kita libatkan, remajanya, anak-anak juga, termasuk kelompok yang berkebutuhan khusus kita libatkan. Karena kadang kita lupa, kita menentukan titik aman, kita menentukan titik evakuasi, tapi mereka nggak bisa akses. Jangankan itu, kita membangun toilet saja, kalau nggak tanya ibu-ibu, kita taruh di tempat yang jauh, yang terjal, dan ibu-ibu tidak aman karena terlalu jauh, terlalu gelap, seperti itu. Lanjut. Ya, itu kegiatan yang biasa kami lakukan di masyarakat ya, hampir sama tadi yang dijelaskan. Jadi itu semua yang kita diskusikan bersama masyarakat. Walaupun kita punya pilihan, kita punya pemahaman, tapi karena mereka yang tinggal di situ, mereka yang lebih tahu mana lokasi yang aman, mana yang bisa diakses ibu-ibu, mana yang bisa diakses kelompok berkebutuhan khusus. Jadi mereka yang menentukan semuanya. Itu gambaran kegiatan, jadi anak-anaknya, sekolahnya juga kita libatkan karena kadang bencana juga terjadi di jam sekolah ya, kita nggak bisa mengandalkan hanya orang tua dan masyarakat pada umumnya. Ya, bahkan pelatihan obat tradisional karena masyarakat adalah first responder. Ketika bencana mungkin tidak semua LSM, pemerintah itu bisa datang tepat waktu, langsung datang ke lapangan. Biasanya mereka butuh waktu, apalagi jika aksesnya ke sana susah. Mereka adalah first responder, sehingga kita kapasitasi masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, minimal pertolongan pertama. Kemudian yang untuk institusi kesehatan, kami kadang levelnya puskesmas atau institusi kesehatan, karena kalau rumah sakit sudah ada sendiri, biasanya besar-besar ya. Tapi pengalaman kami adalah mendampingi kesiapsiagaan institusi kesehatan di Padang dan Nias. Itu daerah-daerah yang memang rawan bencana, termasuk yang sekarang di Papua ya. Jadi bahkan ketika kita PPGD itu selain melatih masyarakatnya, kita juga merefresh petugas kesehatannya. Dan penting nanti di akhir juga perlu ada jahitan, jejaring tadi. Tidak hanya intra rumah sakit, intra institusi kesehatan saja yang dipikirkan, tapi jahitannya dari awal, dari pra rumah sakit, intra rumah sakit, antar rumah sakit itu harus duduk bersama. Itu harus sinergi dari sebelum, saat, dan sesudah bencana. Tahapnya sama, tadi ada pemetaan, nanti membuat perencanaan dan lain-lain. Silakan Mbak. Intinya seperti itu, mungkin lanjut. Jadi bahkan bisa dilihat kadang kalau kita memang memungkinkan kita melakukan retrofitting puskesmas. Jadi kalau memang bangunannya tidak aman, oke, kita kebetulan ada dana, kita bisa bantu. Bahkan dalam Monef pun di situ juga Bapak Ibu sekalian bisa melihat kami melibatkan penerima manfaat, kami melibatkan masyarakat termasuk puskesmas, pihak terkait untuk sama-sama memonitor efektivitas program. Dan kita juga di akhir biasanya ada workshop pembelajaran. Jadi masing-masing pihak duduk bersama, kita undang bersama di akhir untuk memetakan pembelajaran apa yang kita dapat dalam program, dan kemudian apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan, dan rekomendasi serta tindak lanjut ke depan. Mungkin waktunya sudah mepet, tapi ini ya, saya hanya penekanan bahwa di kami sendiri, kami selalu melakukan interview SOP kami, interview
review juga simulasi kami reguler setiap tahun. Demikian dari Yakum Emergency Unit. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.